Mari kita mulai mempelajari lesson 1 untuk mengenal user interface di Excel. Unsur-unsur utamanya ada kolom yang berada di bagian atas ini dan penamaannya berurutan dari kiri ke kanan berupa huruf A, B, C, dan seterusnya. Misalnya dalam hal ini kita warnai dengan warna kuning, kemudian ada yang disebut dengan baris, label di sebelah kiri dengan penamaan bentuknya angka 1, 2, 3, dan seterusnya ke bawah. Ini kita sebut dengan baris. Misalnya kita warna dengan hijau. Kemudian ada yang disebut dengan sel. Sel ini adalah pertemuan kolom dan baris. Dan namanya bisa kita lihat di bagian kiri atas ini disebut dengan name box. Formatnya B2. Berarti kolom B dan baris 2. Ini disebut sel. Kita warnai dengan misalnya orange. Kemudian unsur Microsoft Excel atau Google Sheet ada juga yang disebut dengan sheet. Ini paling bawah. Sheet ini bisa kita gerak-gerakan kiri kanan urutannya sesuai keinginan kita dan bisa kita tambahkan dengan klik plus untuk tambahkan sheet. Dan summary-nya bisa kita klik di sebelahnya tanda plus untuk melihat semua worksheet yang ada. Dan kalau kita klik, kita akan berpindah ke worksheet tersebut. Pindah-pindah seperti ini, kita balik lagi ke worksheet awal. Kemudian ada juga yang disebut dengan active cell. Active cell ini adalah sel yang di mana lokasinya berada di kursor kita letakkan. Bisa berupa satu sel atau bisa multiple. Misalnya seperti ini, kita klik, ini active cell-nya semua kolom, suatu kolom C, ini juga kita klik semua baris. Dalam suatu baris 5, kemudian bisa juga kita klik, lalu klik shift-nya di keyboard, lalu klik lagi tujuannya, itu akan memilih area tertentu. Misalnya kita warnai dengan orange, ini aktif cell-nya. Saya juga kita pilih multiple, misalnya shift klik, lalu control atau command kalau di Mac ya. Command di Mac atau control di Windows. Klik control dan klik mouse berbagi sel yang mau kita pilih. Bisa zigzag seperti ini, lalu boleh warnain agak akan kena active cell itu yang disebut dengan active cell. Kemudian ada juga menu yang paling atas ini, menu-menu utamanya. Kita akan go through satu kelas file untuk melakukan semua proses yang terkait file seperti merubahnya nama, membuka file dari yang existing, mendelete, mendownload, merename file, itu semua di sini. Kemudian edit untuk membatalkan suatu proses, yaitu yang disebut dengan undo, atau untuk maju ke depan. Setelah undo yaitu redo, lalu copy paste, dan lain-lain. View untuk melihat tampilannya, zoom seberapa besar, dan freeze untuk menahan suatu row sehingga tidak kena scroll pada saat scroll di atas bergerak. Misalnya kita pilih row ini, lalu kita freeze sampai baris nomor 2. Akan seperti ini tampilannya. Jadi baris 2, baris 1, dan baris 2 akan selalu stay di atas. Begitu juga dengan kolom. Lalu kita sampai kolom B, kita klik lalu view, freeze up to row. Dia akan seperti ini. Akan kita pilih freeze kolom 2 ini. Akan diam seperti ini. Dan untuk melepasnya, semua kita bisa pilih freeze. Kita pilih no row, no rows, dan kita pilih juga freeze, no column, maka akan kembali ke normal. Insert memasukkan objek-objek tertentu dalam worksheet yang aktif. Bisa insert cell, baris, kolom, chart, yang nanti kita akan pelajari juga ya. Pivot kita akan nanti pelajari juga, function, comment, note, dan lainnya. Format untuk merubah tampilan suatu huruf atau condition formatting. Jadi ada kita ganti cetak tebal, cetak tipis ukurannya. Kemudian juga kita bisa warnanya di sini dan kita gunakan untuk nanti kita bahas juga yaitu data preparation seperti clean up, validasi, filter, slicer, dan lain-lain. Itulah menu-menu utama yang paling sering kita gunakan. Tidak perlu dihafal karena dengan klik kanan hampir semua yang kita butuhkan bisa kita temui di sini. Untuk yang terkait dengan sel, misalnya kita mau mengcopy dari sini, kita tinggal klik.
Command C untuk Mac dan Ctrl C di Windows. Maka akan otomatis terselect selnya, dan untuk pastanya kita bisa melakukan Command C atau Ctrl V, dan kita bisa lakukan berulang-ulang. Command C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, itulah antar muka utama di Microsoft Excel atau